Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Ramdhani, NIM C240-120-1069 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kerja terkait materi biologi perikanan subbab pertumbuhan. Saya harap teman-teman dapat menyimak videonya dengan baik sehingga dapat dipahami. Selamat menyaksikan. Berikut adalah rancangan kerja dari materi biologi perikanan subbab pertumbuhan. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini saya digunakan alat pertama, kita butuhkan alat bedah seperti ini. Kemudian kita perlu sarung tangan latex. Selanjutnya ada jarum pentul dan juga benang jahit. Nah, benang jahit ini bahannya bisa apa saja, yang penting dapat digunakan untuk mengikat. Dan juga ada tisu yang sebaiknya disediakan 1 gulung atau lap untuk membersihkan bagian yang basah. Nah, selanjutnya kita butuhkan juga alat selotip kertas yang seperti ini. Kemudian dibutuhkan juga alat berupa spidol. Di sini ada penggaris. Tas ini dianggap sebagai styrofoam, dan di bagian bawahnya yang bagian hitam adalah plastik bag atau trash bag yang digunakan sebagai alat agar tidak mengotori meja laboratorium. Ada alat berupa botol jar sebanyak 2-3 buah. Namun lebih baik disiapkan sebanyak 5 buah. Kemudian bahan yang dibutuhkan yaitu ikan sampel untuk diuji dan juga formalin 10%. Nah, selanjutnya akan saya mulaikan untuk praktikum rancangan kerjanya. Pertama, kita ambil terlebih dahulu salah satu dari sampel ikan yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan gambar ikan sebagai contoh saja. Nah, kemudian ikan ini terlebih dahulu kita ukur. Cara mengukurnya itu dengan meletakkan ikan seperti ini, dan terlebih dahulu penggaris diletakkan dengan mempertemukan angka 0 dan 0 seperti ini. Nah, kemudian pada sampel ikan, sebelumnya dipastikan terlebih dahulu digunakan ikan segar yang baru diambil dari pasar ataupun yang baru ditangkap. Nah, ada ikan biota yang diuji, sirip cenderung menutup. Nah, oleh karena itu kita perlukan jarum pentul untuk menahan bagian sirip-sirip tersebut agar terbuka. Nah, titik-titiknya biasanya ada di sini untuk menahan sirip bagian atas, kemudian di sini, dan pada bagian sirip yang lainnya. Nah, setelah itu kita ukur berapa panjang. Pertama ada panjang total dengan penggaris seperti ini, dari depan mulut sampai bagian tengah ekor belakang. Kemudian kita juga mengukur panjang cagak serta panjang tubuh. Nah, kemudian kita ukur pula diameter. Nah, pertama kita ukur diameter mata seperti ini. Selanjutnya ada diameter mulut. Nah, untuk diameter lebar bukaan mulut, kita dapat gunakan gunting yang bengkok ataupun pinset. Nah, gunanya untuk membuka mulut ikan seperti ini sehingga terbuka lebar, dan kemudian baru diukur lebar bukaannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ukur juga lebar dari tubuh ikan dengan caranya seperti ini, dari bawah sini sampai ke atas. Nah, selanjutnya jika sudah kita ukur panjang serta diameter yang kita perlukan, kita lepas kembali jarum pentulnya, kita singkirkan. Selanjutnya kita timbang terlebih dahulu bobot awal dari ikan sampel. Nah, ikan ini kita timbang dengan menggunakan timbangan digital. Nah, seperti ini. Timbangan digital terlebih dahulu kita bersihkan dengan tisu, kita lap, baru ikannya kita letakkan. Nah, setelah ditimbang, datanya dicatat sama seperti mengukur panjang dan diameter tadi. Selanjutnya kita mengambil alat bedah, yaitu jarum, maksud saya gunting yang ujungnya bengkok seperti ini. Kemudian bagian ikan ini kita gunting. Kita gunting mulai dari bagian anus, dan kita gunting dengan teknik sedikit melintir seperti ini supaya tidak merusak organ bagian dalam. Nah, kita gunting seperti ini terlebih dahulu pada bagian anus. Nah, jika sudah tergunting dan terbuka, dapat dilanjutkan dengan gunting yang lurus. Dapat juga diteruskan dengan gunting yang bengkok yang tadi. Nah, kita gunting dari bagian anus ke atas sampai mentok ke bagian tubuh bagian atas. Kemudian kita gunting lurus ke bagian depan, dan kita gunting kembali ke bawah pada bagian belakang insang ikan. Nah, seperti ini, dan bisa sampai terlepas ataupun tidak. Nah, setelah kita potong, kita buka bagian dalam tubuh ikannya. Nah, dan di sini nanti kita akan melihat beberapa organ dalam dari ikan. Yang pertama pastinya kita tentu akan mengambil gonad. Nah, gonad ini letaknya di dekat anus, maka perlu hati-hati sekali, dan biasa bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita ambil secara perlahan dengan menggunakan alat dapat berupa maksud saya pisau bedah, dan juga pinset untuk membantu menahannya. Kita ambil gonadnya, kemudian kita ambil pula usus dari ikan ini yang bentuknya melengkung ini seperti ini, serta kita ambil juga lambung dari ikan. Nah, kita ambil, dan ikan yang sudah kita bedah tadi kita letakkan terlebih dahulu di baki atau wadah baki. Nah, anggap aja ini wadah baki. Nah, gonad ini kita apakan? Gonad ini terlebih dahulu kita timbang bobotnya berapa, menggunakan timbangan digital. Nah, seperti ini kita bersihkan kembali dan langsung saja diletakkan. Nah, begitu pula dengan lambung dan juga usus. Ditimbang, selesai, ditimbang, dan selesai. Nah, selanjutnya
Oh ya, sebelumnya sampel ikan yang tadi dapat kita beri ini ikan tersebut sampel keberapa. Misalnya ini sampel ikan yang pertama, maka kita gunakan lakban ini dan kita beri tanda sampel ikan yang pertama. Nah, lalu kita tampilkan pada bagian ikan tersebut. Nah, kemudian setelah itu untuk gonad dan juga lambung itu diukur bobotnya, sedangkan untuk usus dapat kita rentangkan dan diukur panjang dari usus ikan ini sehingga kita mengetahui apakah ikan ini termasuk jenis herbivora atau karnivora. Nah, selanjutnya gonad ikan kita bersihkan dan juga setelah itu kita masukkan ke botol jar. Nah, kita masukkan ke botol jar. Setelah itu kita tambahkan formalin 10% dan pastikan gonad ini sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Tambahkan formalin 10%, sekitar 10 ml atau secukupnya. Dan kita tutup. Nah, ini bertujuan untuk mengawetkan gonad ikan yang berisi telur dan akan kita gunakan pada praktikum reproduksi ikan. Contohkan di sini. Selanjutnya, untuk lambung ikan dan usus ikan, ini merupakan bagian yang akan kita gunakan untuk mempelajari pola makan ikan. Nah, di sini lambung dan usus lambung ini biasanya terbuka, maka kita perlu benang jahit untuk mengikat bagian ujung dan ujung supaya bagian dalamnya tidak keluar dan menyebabkan rusaknya si organ usus ini. Begitu pula dengan bagian lambung, karena di dalamnya terdapat enzim serta protein. Nah, kemudian kita kembali gunakan botol jar untuk lambung yang tidak diikat, maka dia akan terbuka seperti ini. Maka kita perlu menjahitnya seperti ini, ini jahit selesai, dan lalu kita masukkan ke dalam botol jar begitu pula dengan lambung yang telah kita ikat. Nah, langsung saja seperti ini dan kita tambahkan formalin 10% di sini. Setelah itu kita tutup. Nah, kedua botol jar ini kita kasih label dengan lakban kertas. Kita sobek seperlunya, kita tempelkan di sini dan kita kasih keterangan. Pertama, keterangan itu ada 3. Pertama, ini sampel ikan keberapa, misalnya sampel ikan pertama. Kemudian nama ikannya, misalnya nama ikan ini adalah mujair MJ, dan juga apakah ini gonad atau kelamin. Di sini adalah gonad. Nah, begitu pula dengan yang bagian lambung serta usus ikan. Ini lambung dan usus seperti ini. Nah, setelah selesai semuanya sudah selesai, pastikan data yang kita ambil tadi dicatat dengan baik dan disimpan. Selanjutnya, alat bedah yang telah kita gunakan kita bereskan terlebih dahulu. Kita masukkan kembali kepada tempatnya. Ataupun jika alatnya kotor tadi, kita bersihkan terlebih dahulu dengan wadis atau dengan air mengalir. Kemudian jarum-jarum kita bereskan dan organ-organ yang telah dimasukkan dalam botol jar kita simpan dengan baik di laboratorium. Nah, untuk sampel ikan tadi yang sudah selesai dapat dibuang di dalam trash bag agar sampahnya tidak mengganggu lingkungan. Itu dia video rancangan kerja mengenai materi biologi perikanan subbab pertumbuhan. Semoga video yang saya sampaikan secara sederhana dapat dipahami dengan baik, dan mohon maaf jika ada salah kata dan juga informasi yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.